Di Malaysia itu yang IQ tinggi orang Cina, kalau Melayu bodoh-bodoh orangnya, sekolah 12 tahun banyak yang nggak bisa membaca loh. Orang Melayu. Iya, makanya. Ratusan siswa di SMP Bali tak bisa baca, tapi jago sosmed. I'm looking for some yellow tofu. Nggak ngerti bahasanya. Do you sell yellow tofu anywhere? Pak, kemarin pinter bahasa Inggris. I just want... Yes, sir. What is it? This is putu piring. Is it sweet or... Yeah, the ingredient inside is palm sugar. Oh, okay. It's not that sweet. It's just that average. I came here my age 18 years old. I married age 25. I come to Sungai Penchala 1986. Yang dikatakan tua bangka itu orang Malaysia bodoh, tidak bisa membaca, tak ada gunanya sekolah 12 tahun. Namun para pedagang kaki lima di Malaysia masih berbahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Kinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Kinya akan ngereaction sebuah video membungkam pernyataan dari warga Indonesia ini yang mengatakan bahwasannya orang Malaysia sudah dewasa, sudah sekolah 12 tahun, namun mereka tidak bisa membaca dan katanya bodoh-bodoh. Seperti itulah pernyataan dia saat live dengan si Koko Bangka kayak gitu ya, geng. Ya, Ikinya juga terkejut juga kayak gitu ya, geng. Ya, perlu kalian ketahui ya, kayak gitu ya, para pengikut-pengikutnya dan juga buat para netizen Konoha yang suka melihat ocehan daripada gerombolan geng-gengnya si tua Bangka ini ya, geng. Ya, perlu kalian ketahui ya, geng. Ya. Orang Malaysia kayak gitu ya, geng, sudah kecil, dari kecil itu sudah pandai berbahasa Inggris. Kayak gitu, sudah pandai membaca, berbeda dengan anak-anak kita dan berbeda dengan orang-orang kita yang berjualan. Di Malaysia, orang berjualan di tepi jalan itu kalau ada masalah, orang putih, orang apa datang ke sana membeli menggunakan bahasa Inggris, mereka membalasnya juga menggunakan bahasa Inggris. Mereka juga fasih kayak gitu, berbeda dengan orang-orang kita. Ya, meskipun tidak semua, namun kebanyakannya orang-orang kita tidak bisa membaca juga dan juga tidak bisa menulis juga, geng. Itu adalah fakta. Dan geng Ikinya akan membungkam fakta-fakta itu kepada gengnya si tua Bangka ini ya, geng. Ya, jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silakan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Di Malaysia itu yang IQ tinggi orang Cina, kalau Melayu bodoh-bodoh orangnya, sekolah 12 tahun banyak yang nggak bisa membaca loh. Orang Melayu. Iya, makanya. Bodoh-bodoh orang Melayu itu di sana. Tadika taman kanak-kanak. Suaranya Ya. Makanya kerjanya supir lori orang Melayu. Iya betul, banyak Kerja kantoran garmen atau kerja sain nggak bisa. pengalaman di sana supir kita lori. kerja sama mereka. Bodoh-bodoh orang Kalau Melayu. pengalaman di sana tuh kita tak berani kerja sama Melayu. Itu Banyak yang jadi korban. yang bilang orang Indonesia Cina kerja sama Malaysia Melayu loh di itu. sana. Kalau orang Melayu bodoh-bodoh. Oh, itu. bos yang paling buruk orang-orang M ya? Iya, betul. Yang banyak jadi. Kenapa buruknya orang-orang M ini? Halo. Ya, kenapa orang-orang M ini kok kurang baik jadi majikan? Enggak begitu Siapa ya? percaya Gaji gitu. sering telat. Banyak yang jadi. Bang, bahas anak SMP zaman sekarang yang pada nggak bisa baca. Menarik nih. Kita baca beritanya. Viral, banyak siswa SMP yang tidak bisa membaca. Bukti pendidikan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Seriusan ada anak SMP yang nggak bisa baca. Ini pas SD pakai joki apa gimana? Sampai 5,4 detik. Ternyata jadi viral karena postingan ini nih. Ada guru yang curhat kalau anak SMP yang diajar nggak bisa baca. Jadi dia dapat tugas tambahan buat ngajarin beberapa murid cara baca dari A sampai Z. Padahal udah SMP. Nah, ini kejadiannya di SMP Negeri 1 Mangunjaya, Pangandaran, Jawa Barat.
Si guru yang curhat ini namanya Budian, dan murid yang nggak bisa baca itu ada 29 orang. Netizen langsung komen. Pertanyaannya, kok bisa naik kelas dari SD kalau nggak bisa baca? Di SD ngapain aja? FYI, sekarang di SD mau nggak mau, bisa nggak bisa, anak wajib lulus dan naik, nggak boleh enggak. Nah, ternyata 29 orang ini anak berkebutuhan khusus. Ini kata Ketua Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kabupaten Pangandaran, Pak Maman. Beliau bilang, kalaupun SD 6 tahun lagi akan tetap seperti itu, tidak bisa membaca. Nih, quote beliau. Sekarang pertanyaannya, kalau emang mereka anak berkebutuhan khusus, kenapa si Budian nggak tahu? Dan kenapa nggak di SLB yang emang pendidikannya khusus? Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. 25. Perbedaan kocak antara Fish. Tuna fish. Paru. Mu. Sapi. No. Cow. Beef. Yeah. Beef. Like Yeah. this one. Chicken. Quack. Duck. Yeah, duck. Duck. Not even ayam. Yeah. That looks like all the bits of the duck though. Where are you from? Sayadari, Australia. Australia. Oh. Nice to meet you. Riding my motor around Sulawesi. Oh. So tomorrow I leave and head towards Manado. I'm looking for some yellow tofu. Nggak ngerti bahasanya. Do you sell yellow tofu anywhere? Pak, itu bahasa Twitter bahasa Inggris. I just want to buy something here. Oke Pak, ini Pak, terusan Pak. Bahasa Inggris. I'm looking for some yellow tofu. Oh, nunggu bosnya dulu. Boleh. My boss? Yeah. I don't have a boss. Saya tidak bos. I am a boss. I am the boss. Masuk ke dalam saja. I don't see it over there. Do you have yellow tofu? I want to buy ole for my friend in Surabaya. Oleh. Let me call my friend. Halo. Wah, dapat statement mana orang tadi bercakap orang Malaysia itu katanya dibilang bodoh-bodoh, geng. Nah, itu dapat statement dari mana? Kayak gitu, geng ya. Kalau benar orang Malaysia tidak bisa engineer, orang Malaysia tidak pandai membaca, orang Malaysia tidak kayak gini, kenapa negara mereka maju? Kayak gitu, geng. Kenapa negara mereka maju? Katanya IQ-nya hanya orang Cina. Hei, dengar ibu, bapak, netizen Konoha dan tua bangka juga sekalian kayak gitu ya, geng. Ya, IQ-nya sudah geram juga kayak gitu, geng ya. Banyak orang-orang kita yang merantau ke Malaysia itu bosnya juga orang Malaysia. Pemborongnya juga orang Malaysia. Orang Melayu, bangsa Melayu. Dibilang, wah, Anda ini kalau menghina orang, pikir-pikir dulu. Banyak warga kita juga tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Itu fakta. Jangan tutup mata. Kayak gitu ya, geng ya. Banyak orang-orang kita gitu. Lihat tadi seperti tadi, tidak berbahasa Inggris, meskipun tidak berbahasa Inggris, setidaknya paham apa yang dilontarkan. Ya, IQ-nya juga tidak terlalu pandai berbahasa Inggris. Namun, jangan menghina negara orang. Kalau tidak mau dihina balik. Kayak gitu saja simpelnya. Nanti dihina balik, dikiranya, wah Malaysia selalu menghina, Malaysia selalu kayak gini netizennya. Kan koyak. Itulah, kalau bergabung dengan si tua bangka itu, geng, akan menjadi goblok. Kayak gitu, geng ya. Oke, geng. Apakah orang Malaysia kayak seperti orang kita yang bila ditanya, bila ditegur, pembelinya menggunakan bahasa Inggris? Jom kita simak. Dan anak muda dan anak kecil ini, geng, membungkam si mulut tua bangka ini, geng. Jom kita simak bersama-sama, geng. I'm not sure. I think every subject is alright. Alright. Kimia, fizik je. Kimia, fizik, biologi pun alright. Alright je. Maths that I might be careless because there are a lot of questions that are confusing. For example, 6 minus -3, which is 9 because minus and negative. So if a negative bertemu a negative, then it becomes a positive. So technically the minus plus negative is equal to plus. So 6 plus 3 is 9. But if I really don't understand the question, I just think to myself, okay, what do I implement this in real life situations? For example, -6 plus -3. That means that I owe someone utang someone 6 ringgit, but they plus another 3 hutang. So that means, but on an easier note,
-6 plus -3. The plus and negative of 3 is sided, and if positive and negative, it becomes a negative in output. So -6 minus 3, so you just move it, so it becomes -9. But it's really just you owe atau utang someone 6 ringgit, and then you plus another 3 utang. So it becomes 9 utang. If it's, let's say, -6 plus, let's say -6 minus -3, that means utang 6 ringgit, but he minuses your hutang by 3 ringgit. So you only have to utang him 3 ringgit. So that is the definition of -6 minus -3. Or easier one, minus and negative bertemu becomes a positive, because negative and negative is equal to positive. So -6 plus 3 is equal to -6 plus 3 is equal to -3. So if I like get confused on a question, but I don't usually get confused. Oh, Yes, sir. what is it? This is putu piring. Is it sweet or? The inside, the ingredient inside is palm sugar. Ah, okay. It's not that sweet. It's just that average. Tens de acreditar So nas what one is pessoas. the right to try? Yes, yes. Okay, you want Bastante simpática. Preciso para lavar as mãos. the bed? From No, we walked. we walk. É bom. Ela bem disse, não é muito doce. So this has water here inside? Yeah, the water up to like 3/4. Ah, okay. Then we steam it. Mais panei coxo. Vamos lá. How much do we owe you? It's free. No way. No way, no way, no way. For you customer, I mean foreigner, come and have a seat. It's a pleasure for me. Oh, okay, but no way. We have to. It's okay. For sure. Oh, thank you very much. Thank you very much. Thank you. My pleasure. Our pleasure. Our pleasure. What you want to ask me, Ken? I have a bag, please. Huh? I have a bag, please. This one? Yes. I want to explain for you this. Okay. This is called potatoes, white potatoes. Okay. This is called groundnut. That means kacang tanah. And this is called? This called is fruit. I don't know the name. You don't know the name. Okay. Only we call that jering rebus. Okay. I came here my age 18 years old. I married age 25. I come to Sungai Penchala 1986. You came here. 85. You came here to work, yeah? Yeah. And what were you working? What were you doing that time? I'm working in a factory as a electronic worker. Oh, so after school you went to work in KL in a factory, yeah? Factory. And then 25 you already got married, yeah? Married already, got 3 sons. 3 sons, they also live in KL? Yeah, 1 married already, 2 not married. Came to KL because good life. Money also very easy to get. This one only 3 months only I selling food. Oh, 3 months. Last time I'm working in Damansara Perdana. Oh, I'm working as a cleaner. Oh, and now you are Condo cleaner. and now you're selling your own. Yeah, I'm working in condo as a cleaner 17 years. Now 3 months I'm selling this one. But what you are selling? Can you tell me? Lontong, Malay food. Lontong. Yeah, very hot and spicy. Thank you so much. It's very nice to meet you today. What's your name? My name Rosni. Rosni. Terima kasih Rosni. Nama saya Alexi. Oh, Alexi. Alexi. I hope business is okay. I hope you are sihat. This are the kind of people I would love to interview more. Everyone has a story to tell. Kalian boleh nilai sendiri, geng, seperti apa kayak gitu ya, geng ya. Kakaknya berasal dari tahun 9 memiliki anak 3. Terus dia bekerja di cleaner dan lain sebagainya kayak gitu ya, geng ya. Jadi yang merendahkan orang Malaysia 12 tahun sekolah tidak bisa membaca, terus dia pandai berbahasa Inggris. Yang setahu ikinya semua anak ataupun orang-orang di Malaysia tuh pandai berbahasa Inggris, geng. Tidak seperti orang-orang kita. Ya, tahu sendiri ya, geng. Faktor apa? Faktor SDM kita. Faktor tentang sekolahan kita. Pendidikan kita yang rendah. Nah,
Kalian lihat sendiri kan, yang dikatakan tua bangka itu, orang Malaysia bodoh tidak bisa membaca, tak ada gunanya sekolah 12 tahun. Namun, para pedagang kaki lima di Malaysia masih berbahasa Inggris. Gimana? Koyak nggak koyak? Malu, geng. Kalau kita sebelum menghina, kita sebelum mencaci negara orang, kita sebelum menghina dan lain sebagainya, orang Malaysia ataupun mereka suka kerja driver lori, ya mungkin gajinya lebih selesa, lebih besar kerja lori. Gaji kerja lori kalau tak silap ikinya 4.000 ya, kalau tak silap tergantung pembawa lorinya lah, kayak gitu ya, geng ya. Kayak gitu. Jadi gak usah mengecam kerjanya. Yang ngomong kayak gitu, mereka kerja apa? Di bidang apa? Kalau sampai betul-betul kaya, seperti tua bangka Siko Korea, bukalah lapangan pekerjaan untuk orang Indonesia yang sekarang lagi kesusahan mencari kerja di Indonesia. Gak usah bacotin negara orang, gak usah bacotin orang-orang tersebut. Karena negara Malaysia, geng, tahu sendiri ya, geng, ya, negara Malaysia ini, geng, udah banyak menampung rakyat Indonesia untuk mencari nafkah. Dan kebanyakannya bos pengelolanya itu adalah orang Melayu. Terlalu bodoh orang yang tadi ngomong itu, guys. Betul-betul bodoh. IQ di bawah rata-rata. Kalau IQ-nya sampai kayak gitu, waduh, malu, geng. Beneran. Malu kalau kita bandingkan dengan fakta-fakta kayak gitu. Bandingkan dengan penduduk Indonesia dan penduduk Malaysia. Ini kayak gini, lain jauh, geng. Tahu sendiri faktanya, IQ kita di mata dunia berapa, dan IQ orang Malaysia di mata dunia berapa. Itu saja sih, geng. Oke, geng, itulah kegeraman ikinya dan itulah tanggapan ikinya tentang video yang tadi, gengnya Siko Korea ya, geng ya. Kayak gitu, gimana tanggapan kalian? Silahkan komen di bawah. Ginya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.